Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bukalah mata hatiku, buka mata hatiku,
Engkau Allah yang kudus, yang bertahta dalam kerajaan-Mu. Sore hari ini kami percaya Engkau yang kudus ada di tengah kami. Menerima persembahan pujian kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami menyerahkan hati kami sebentar untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Tuhan, kuasailah kami, kuasailah hamba-Mu dengan pengurapan-Mu, ungkapi dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hati kami terbuka bagi firman-Mu yang akan menuntun kami, mengajar kami pada sore hari ini. Bapak kami serahkan ya Tuhan seluruh ibadah ini kepada Tuhan. Kau tetap bekerja tengah kami, tetap menguasai kami. Kami boleh sebentar pulang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan perubahan hidup yang baru Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua yang kami lakukan sore hari ini yang Kau sertainya. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus menolong kami. Segala hormat bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, puji Tuhan. Sore hari ini saya beri judul firman Tuhan. Jemaat adalah tubuh Kristus. Kita baca dulu ayatnya di Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Demikian bunyinya, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, ayat ini tulis oleh Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu kepala jemaat dan kita itu adalah tubuhnya. Ya, percaya kepada Yesus, ya, orang-orang yang disebut Kristen itu bukan sekedar memeluk satu agama, yang ini menjadi keharusan di Indonesia bahwa semua warga negara Indonesia harus beragama katanya. Dan salah satunya yang disahkan itu agama Kristen. Bukan sekedar memeluk satu agama dan juga bukan menjadi anggota sebuah gereja. Jadi kalau kita jadi Kristen, kita percaya pada Yesus, bukan itu, tetapi sadar atau tidak sadar, semua orang yang percaya itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan Kristus itu kepalanya. Ya, kita sadar atau tidak bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus adalah bagian dari tubuh Kristus. Minggu yang lalu saya menyampaikan tentang Kristus itu adalah kepala jemaat, ya, yang menyelamatkan kita dan menjadikan kita miliknya. Ya, Dia pemilik dari jemaat itu dan sekaligus Dia yang tentu mengatur semua gerak jemaat ini, yang memimpin, ya, dan sebagai kepala tentu Dia yang layak menerima, ya, posisi yang terbaik dalam jemaat. Dia yang harus jadi yang utama. Nah, berbicara tentang Yesus sebagai kepala jemaat, tentunya kurang lengkap kalau kita tidak berbicara tentang gereja itu sebagai tubuhnya, ya, tubuhnya. Nah, mari kita belajar tentang jemaat sebagai tubuh Kristus ini. Apa artinya? Ya, artinya adalah bahwa jemaat itu adalah bagian dari Kristus. Ya, seperti kepala dan tubuh. Tubuh itu adalah bagian dari kepala yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Tadi kita membaca ayatnya di dalam ayat 23 itu, jemaat itu adalah kepenuhan Kristus. Artinya tanpa jemaat Kristus itu tidak lengkap. Ya, Yesus tanpa jemaat itu tidak mungkin. Dan jemaat tanpa Kristus juga tidak mungkin. Jadi keduanya adalah satu kesatuan yang
tidak terpisahkan. Kalau dipisahkan berarti bukan gereja. Ya, ini kebenaran yang tersirat di dalam Efesus 1 ayat 23 itu. Bahwa jemaat itu adalah kepenuhan dari Kristus. Ya, tanpa jemaat Kristus bukan apa-apa. Dan jemaat tanpa Kristus juga bukan apa-apa. Jadi kalau dipisahkan, ya kalau gereja itu tidak menaruh Kristus sebagai kepalanya, maka gereja itu sudah berubah, bukan gereja lagi, tapi menjadi sebuah kumpulan agama, bahkan mungkin juga politik, ya. Dan sejarah gereja berbicara tentang itu. Dan di abad pertengahan ketika seorang manusia mengaku dirinya sebagai kepala gereja, yang mengaku tidak bisa berdosa, hanya gereja jadi rusak. Penyembahan berhala masuk gereja, ajaran-ajaran sesat masuk ke gereja, dan gereja menjadi duniawi yang menghalalkan segala cara, ya sampai akhirnya masuk dalam politik yang sungguh-sungguh merusak gereja. Jadi Yesus dan jemaat itu tidak terpisahkan. Sebagai tubuhnya, maka jemaat itu menjadi bagian dari Kristus. Nah, kita lanjut bagi jemaat itu sebagai tubuh dari Yesus Kristus merupakan perwakilan Kristus di dunia. Ya, jemaat di sini maksudnya adalah organisme, ya bukan organisasi, tapi adalah persekutuan orang-orang kudus, sebuah kehidupan yang berlangsung di dalam gereja, dan gereja ini menjadi wakilnya Kristus. Ya, yang melalui gereja, Kristus itu mewujudkan kehidupannya. Melalui gereja, Kristus itu menyatakan dirinya kepada dunia ini. Itu sebabnya maka Yesus mengatakan, kamu adalah saksiku. Dan banyak lukisan yang lain tentang kita menjadi wakil dari Yesus Kristus itu. Bukan hanya saksi, tapi jadi terang, jadi garam dunia, jadi surat Kristus. Artinya lewat jemaat, Kristus itu dikenal di dunia ini. Benarkah demikian? Apakah ketika orang melihat kita melihat Kristus, atau malah muak? Malah muak melihat orang Kristen. Atau kita sebagai orang percaya itu diharapkan kehadirannya dimanapun. Itu pilihan yang harus kita pilih. Ya, secara rohani kita itu adalah wakil dari Kristus. Tapi kita bisa menolak. Dengan apa? Dengan tidak mau jadi saksi. Dengan hidup sembarangan. Yang mungkin kita tidak ngomong dengan mulut kita. Ya, tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak menjadi saksi Kristus. Dunia tidak melihat Yesus di dalam kita. Tapi dunia hanya melihat kehidupan kita yang menyedihkan, menakutkan, yang mengerikan bagi orang lain. Bukan melihat Kristus yang penuh kasih itu, tapi gereja sudah menampakkan dirinya sebagai lembaga yang tidak menjadi berkat. Yaitu ketika Kristus disingkirkan sebagai kepala. Nah, gereja itu adalah wakil dari Kristus di dunia ini, dan berbicara tentang gereja sebagai tubuh Kristus itu tidak hanya terdiri satu gereja atau satu orang gitu, tapi gereja itu yang adalah tubuh itu terdiri dari anggota-anggota tubuh. Ya, ini sungguh brilian gitu ya. Paulus melukiskan bahwa jemaat itu seperti tubuh. Tubuh itu tidak terdiri dari satu anggota, tapi banyak anggota. Ada tangan, ada kepala, ada kaki. Ya, itu ditulis dalam ayat-ayat dalam Korintus, kita baca ya, Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan di situ.
1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, jadi jemaat atau tubuh Kristus ini terdiri dari banyak anggota. Ya, kalau berbicara tentang anggota tubuh Kristus ini, itu bisa berbicara tiap-tiap gereja, atau berbicara tentang tiap pribadi. Ya, orang-orang Kristen secara pribadi adalah anggota tubuh Kristus. Ini seringkali tidak kita sadari, ya, sehingga kita merasa bukan bagian dari jemaat, ya, bukan bagian dari tubuh Kristus. Aku ya aku gitu, ya, kamu. Dan itu tidak boleh terjadi di dalam gereja. Ya, secara khusus di dalam gereja di mana kita beribadah, kita masing-masing adalah anggota tubuh. Ya, anggota tubuh, kita terikat satu sama lain. Itu yang ingin disampaikan oleh Paulus di dalam ayat-ayat tadi, ya, bahwa kita itu satu tubuh. Banyak anggota. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini kebenarannya harus kita pahami gitu, bahwa kita itu hidup dalam satu persekutuan. Ya, arti jemaat itu sendiri, ya, pengertian dari jemaat yang dalam bahasa Yunani eklesia itu sendiri adalah persekutuan. Orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi berbicara tentang gereja itu berbicara tentang persekutuan. Ya, kita cukup sedih gitu ya, karena hampir lebih dari 2 tahun yang lalu dunia dilanda oleh namanya virus corona yang membuat kita harus menjaga jarak, ya, harus pakai masker, harus pakai jaga jarak, dan itu bisa mempengaruhi persekutuan kita. Ya, gereja misalnya tidak boleh tatap muka, harus online. Ya, belum lagi kalau ketemu pakai masker, kita tidak bisa melihat orang ini senyum atau enggak ya. Kita tidak bisa baca raut wajah orang, dan itu sangat mempengaruhi gitu. Ya, syukur kalau kita selalu positive thinking gitu ya. Oh, paling orang itu tidak merengut gitu. Ya, kalau ditutup wajahnya kan tidak kelihatan senyum atau marah, tidak kelihatan gitu. Ya, jadi mungkin saja pandemi yang terjadi ini merupakan ujian bagi gereja. Ujian bagi jemaat Tuhan. Apakah masih tetap akan mempertahankan persekutuannya atau malah terpisah. Ya, memang lewat online itu masih bisa ketemu gitu. Tapi kan berbeda. Dengan tatap muka gitu. Kita bisa saling melihat wajah kita masing-masing. Dan itu sangat terasa gitu bedanya antara berdoa atau ibadah secara online atau secara tatap muka seperti ini. Karena memang tubuh jemaat itu adalah persekutuan. Sayang sekali ada orang-orang yang mungkin sudah merasa nyaman gitu ya, berada di rumah. Ya. Walaupun ada beberapa orang yang beralasan mungkin jarak gitu ya, jarak yang jauh. Oke lah. Tapi apakah masih bisa bertahan merasa satu tubuh? Mungkin ujian. Pandemi ini ujian bagi kita semua. Apakah kita masih akan merasa satu persekutuan atau malah makin jauh? Malah ada yang tidak mau balik gitu ya. Tidak mau balik ke gereja karena kecantol dengan gereja lain misalnya. Secara online juga. Secara online. Saya bayangkan gini, kalau satu saat dia punya masalah gitu. Kemana dia lari? Ya ke gereja yang nyampai ini. Ya, itu pengalaman
Beberapa tahun yang lalu itu ada seorang yang pamit tidak ibadah di sini, ibadah di gereja lain. Oke, tidak apa-apa. Saya pesan jangan sampai di sana tidak bertumbuh gitu. Ya kok lebih nyaman di situ, oke. Satu malam telepon. Waktu itu pakai telepon rumah masih. Dan di rumah ada istri saya pergi fellowship. Tidak ada orang di rumah. Telepon mau datang. Loh, ngapain? Ini suami saya marah-marah. Saya dikejar katanya. Ini saya ngungsi di rumah family. Hati saya berontak gitu ya. Giliran ada masalah kamu lari ke sini. Saya sudah mau ngomong tidak. Tapi mulut saya tuh kayak dikunci gitu. Ya, saya bilang besok saya ke sini karena malam ini tidak ada orang di sini. Dan nanti apa kata orang tuh sudah 8:30. Ya, diuji. Apakah saya masih mau menerima orang yang tidak mau ibadah atau tidak gitu ya. Tapi itulah kenyataannya. Ya, bahwa gereja itu adalah persekutuan. Kita harus bisa menerima orang-orang yang mungkin sudah tidak suka dengan kita. Harus bisa menerima karena gereja adalah sebuah persekutuan. Mari kita saling mengikat hati kita. Ya, percaya bahwa kita sebagai satu persekutuan tubuh Kristus yang ada di tempat ini. Dan tubuh Kristus ini tidak hanya diam begitu saja. Tuhan tidak membiarkan jemaat ini, tapi akan dipersiapkan. Untuk apa? Mencapai kesempurnaan. Ini tujuan. Ya, tujuan dari Yesus memanggil jemaat itu bukannya sekedar untuk menjadi alat bagi memperkenalkan dirinya kepada dunia sebagai saksi, tapi Tuhan sedang mempersiapkan gereja itu untuk mencapai kesempurnaan, menjadi mempelai Kristus. Itu tujuan akhir Tuhan memanggil kita. Ya, Tuhan itu bukan kayak gini ya, aku mau pakai kamu jadi alat gitu. Jadi alat untuk memberitakan Injil, menangkan banyak jiwa, sudah itu dibuang. Tidak. Tapi Tuhan juga memproses jemaat ini. Untuk apa? Dibawa kepada kesempurnaan, menjadi mempelai Kristus. Dan itu menjadi tujuan akhir dari Allah bagi gereja, yaitu menjadi mempelai Yesus Kristus. Dan sebagai mempelai Yesus Kristus, kita harus dipersiapkan. Yang gereja itu sebagai mempelai Kristus, Allah mempersiapkan gereja. Kenapa? Karena ternyata bahwa kita penuh dengan kelemahan. Ya, satu saat ketika Yesus datang, kita akan jadi serupa dengan Dia. Kita akan duduk bersama dengan Dia. Mencapai situasi seperti itu, gereja perlu diproses. Ya, kita tidak layak untuk bersanding dengan mempelai surgawi yang maha kudus itu. Tidak ada kelayakan sama sekali. Tapi kita bersyukur bahwa Bapak kita yang mengasihi kita itu akan mempersiapkan kita untuk mencapai kesempurnaan itu. Kita akan diproses ya untuk mencapai kesempurnaan itu. Dan itu tertulis di dalam Efesus 4 ayat 11 ayat dan 16. Ya, mari kita pelajari dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah mempersiapkan jemaat itu menjadi mempelai Kristus. Jemaat dibangun dan bertumbuh ke arah Dia. Ya, Efesus 4 ayat 13 dan 15. Saya baca secara cepat. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga
Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh pengajaran palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bagian terakhir dari Efesus 4 ini ayat 15, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam ayat yang ke-13 juga disebutkan ada kata kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini berbicara tentang tujuan dari jemaat, yaitu menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Artinya didewasakan. Ya, kita didewasakan, kita menjadi gereja atau jemaat yang merupakan cermin dari Yesus Kristus. Ya, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus. Artinya kita akan dijadikan serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Itu adalah sebuah istilah yang sama, misalnya menampakkan kepenuhan Kristus, dewasa, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Itu istilah yang menurut saya sama, yaitu bahwa jemaat ini akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tidak lagi seperti anak-anak katanya, yang diombang-ambingkan, yang mudah disesatkan, ya dirayu untuk mengikuti satu ajaran. Oke, nah orang-orang yang merasa dewasa kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Dan menurut saya itu belum dewasa gitu ya. Kalau orang dewasa itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sama dengan apa yang dikatakan Alkitab, mana yang bukan. Itu ciri khas dewasa. Orang dewasa itu pasti tahu mana yang baik, mana yang tidak. Kalau tidak bisa membedakan, berarti dia belum dewasa. Sekalipun mungkin umurnya sudah banyak, sudah lama ikut Tuhan Yesus, sudah berapa tahun, sejak kecil. Ya, dulu ada seorang ibu cerita, mama saya itu dari sekolah minggu sampai sekarang sudah umur 60 waktu itu lebih. Ya masih kayak kanak-kanak rohani. Kenapa? Ya enggak mau diproses. Padahal Tuhan mau supaya kita semua itu dibangun. Supaya kita bertumbuh ke arah Dia. Dan untuk mencapai semua ini tentu tidak mudah gitu ya. Tapi Kristus itu melengkapi kita. Nah, melengkapi kita dengan orang-orang yang akan dipakai untuk membangun gitu. Ya, jadi jemaat itu dibangun dan bertumbuh ke arah Dia. Dan sekali lagi untuk mencapai itu semua, mencapai tujuan menjadi serupa dengan Yesus Kristus itu tidak ada cara lain. Ya kecuali kita diproses. Dan namanya proses itu tentu tidak enak. Ya namanya diproses itu pasti tidak enak. Tapi itu resiko. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Untuk berubah menjadi serupa Yesus Kristus itu tidak mudah. Ya, kenapa? Karena kita sudah dikotori oleh dosa. Ya kita sudah secara natur kita itu sudah dirusak oleh dosa. Sehingga Paulus mengatakan kalau aku ingin melakukan sesuatu yang baik, yang jahat lebih dulu datang. Ingin melakukan sesuatu yang positif, yang negatif datang. Dan itu kenyataan yang kita alami juga, bukan hanya Paulus. Ya kadang-kadang kita itu merasa, oh saya kok salah ya dalam hal ini ya. Mau berubah. Oke, berubahnya sekali, 2 kali, 3 kali balik lagi. Ini pengalaman kita kan itu. Ya semua kan mengalami itu. Kenapa? Karena natur kita itu natur dosa yang sudah mengotori.
seluruh hidup kita. Ya, daging kita itu yang kita kadang-kadang perangi itu sudah kotor oleh dosa, sehingga tidak mudah untuk berkata tidak kepada dosa. Tidak mudah untuk berkata iya kepada firman Tuhan. Sudah dikotori dosa. Itu sebabnya maka dibutuhkan sungguh-sungguh penyerahan diri yang benar. Yang benar-benar menyerahkan diri, punya komitmen yang kuat untuk berubah. Ya kalau tidak kuat komitmennya, ya itu udah dibalik lagi. Ya karena memang sudah seperti besi sambrani, ya, besi magnet gitu. Ya, ketika ada besi akan tertarik gitu, karena sama. Ya kalau bukan besi dia tidak akan tertarik. Itulah hidup kita. Begitu tertarik dengan dosa karena kita sudah dikotori oleh dosa. Jadi perlu komitmen yang kuat dan kerelaan untuk berkorban. Ya, mengorbankan kedagingan kita, mengorbankan kesenangan daging kita. Ya, untuk jadi serupa dengan Kristus. Jadi ini bukan perkara mudah. Perlu komitmen yang kuat. Perlu penyerahan diri yang sungguh-sungguh dan rela untuk berkorban. Diproses oleh Tuhan. Sekali lagi itu sakit. Tapi kalau kita mau masuk dalam rencana Allah, masuk dalam kesempurnaan yang Allah inginkan bagi jemaatnya, ini harus dijalani proses yang berat. Kita harus masuk dalam rencana Allah, di mana Allah akan membangun, membentuk kita, mengarahkan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus itu, jemaat itu diperlengkapi oleh Tuhan untuk membangun. Ya, memperlengkapi jemaat dengan apa? Dengan orang-orang diberi karunia-karunia. Tadi pada awal saya mengatakan bahwa gereja itu sebuah tubuh, ya, diumpamakan sebagai tubuh. Dan banyak anggota. Masing-masing anggota itu punya tempat tersendiri dan punya fungsi tersendiri. Ya, baru ini saya menemukan sebuah video gitu tentang seorang anak yang tangannya ndak ada dua, kakinya satu, tapi kok bisa gitu ya main bola. Saya jadi heran, gimana caranya dia bisa loncat sambil nendang. Luar biasa ini anak. Tapi tetap bagaimanapun juga ada kelemahannya. Kenapa? Ya tidak punya tangan. Untuk pakai sepatu kakaknya yang bantu mengikat sepatunya. Tidak mungkin ya kakinya itu mengikat sepatunya sendiri. Nah, jadi butuh orang lain. Kenapa? Karena tangannya sendiri tidak ada. Gitu. Jadi di sini menggambarkan bagaimana jemaat itu diperlengkapi dengan orang-orang yang harusnya saling memperlengkapi, saling melengkapi dalam melayani, ya, sehingga tubuh Kristus itu benar-benar menjadi tubuh yang sempurna seperti Yesus Kristus. Jadi tubuh itu punya anggota masing-masing, memiliki tempat tersendiri, fungsi tersendiri yang berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu iri dengan orang lain. Ya kalau ada orang yang lebih dari kita senang gitu ya. Boleh senang, ya, tapi jangan sampai lalu aku kok tidak bisa seperti dia. Beda fungsi, beda kita ini beda tempat, ya, beda anggota-anggota tubuh kita itu masing-masing berbeda. Tangan tidak boleh iri kepada mata, ya, karena fungsinya mata hanya melihat. Mata tidak bisa berperan seperti tangan, ya, tidak bisa ngambil apa-apa mata ini. Jadi kita tidak bisa iri, mata tidak bisa iri kepada tangan. Apa mesti dibuat? Saling bekerja sama. Mata yang melihat, tangan yang bekerja.
bekerja sama. Jadi perbedaan-perbedaan ini Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 25, katakan begini, 1 Korintus 12 ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota berbeda itu saling memperhatikan. Kita diikat jadi satu dalam satu persekutuan dengan fungsi yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. Untuk apa? Bukan supaya pecah, ya, bukan supaya saling iri, bukan supaya saling jegal satu sama lain, tapi supaya saling bekerja sama. Ya, seperti mata butuh tangan, tangan butuh kaki, ya, masing-masing pada porsinya sendiri bekerja sama untuk membangun tubuh Kristus. Sangat menyedihkan kalau sebuah gereja atau sebuah persekutuan gereja Tuhan gitu ya, terjadi saling sikut gitu. Ya, saling menjatuhkan, saling iri. Ya, si A iri dengan si B iri dengan si C. Ya, kenapa masih iri? Ya, kemampuan kita itu Tuhan sudah kasih. Siapa yang memberi talenta? Tuhan, bukan kita. Saya tidak bisa melakukan semuanya. Ada orang lain gitu. Ya, orang lain yang mengerjakannya dan tidak boleh iri. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu ada saya dengar berita gitu ya, cerita tentang hamba Tuhan yang iri dengan bawahannya, gara-gara bawahannya lebih suka lalu dia dipindah. Saya pikir belum tentu begitu gitu ya. Tapi itu seringkali terjadi. Iri, kalah populer gitu. Ya, memangnya kita mau cari apa di gereja? Kita mau membangun gitu loh. Membangun tubuh Kristus. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, sesuai karunia yang diberikan kepadanya. Kita tidak boleh iri, tidak boleh saling jegal. Ya, juga jangan sombong gitu. Ya, karena Tuhan memberikan karunia itu untuk membangun, bukan untuk dibangga-banggakan. Merasa saya lebih hebat dari si A. Tidak, semuanya harus kembali kepada apa yang Tuhan mau, yaitu membangun tubuh Kristus. Tuhan melengkapi orang-orang, melengkapi jemaat Tuhan itu untuk membangun. Harus kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Ya, jangan sampai terjadi perpecahan karena perbedaan, tetapi harus menyadari bahwa kita itu diikat oleh Tuhan untuk saling melengkapi, saling melayani antara sesama jemaat yang diperlengkapi oleh nabi, rasul, gembala, guru, penginjil. Ya, dan itu adalah orang-orang yang Tuhan tentukan, pemimpin-pemimpin yang Tuhan berikan kepada jemaat untuk memperlengkapi. Ya, dalam Efesus dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, dengan apa? Nabi, rasul, itu pemimpin-pemimpin yang mau koordinir, akan memimpin jemaat itu dalam pelayanan mereka. Ya, tapi semua bagian harus dalam melayani, membangun. Ya, tidak boleh ada orang yang tidak berperan di dalam tubuh. Tahu kalau tubuh kita ini anggota tubuh kita salah satu yang tidak berperan, artinya lumpuh, mati. Ya, kalau misalnya bagian tubuh kita yang tidak berfungsi, misalnya kaki, ya karena lumpuh misalnya, dia tidak berfungsi dan itu akan jadi masalah gitu. Karena tidak berfungsi. Makanya semua anggota gereja itu tidak boleh ada yang menganggur. Semua harus berfungsi. Bukan harus bekerja melayani di sini semua. Enggak. Ini terbatas.
Ya, hanya orang-orang yang diberi kemampuan khusus untuk nyanyi, misalnya main musik. Kita tidak semua bisa gitu. Nah, kalau tidak bisa main musiknya cuma nanggung, ya jangan terlibat di situ, kacau nanti. Jadi yang nyanyi juga kacau karena musiknya kacau. Jangan, ambillah bagian di mana Tuhan tempatkan kita di situ dengan fungsi kita. Ya, tidak hanya di sini tapi di luar banyak. Ya, kita bisa kunjungan, kita bisa menjadi saksi bagi orang lain ya untuk memberitakan Injil. Ada yang Tuhan beri karunia untuk menyokong pekerjaan Tuhan ya, yang dengan uangnya itu kan pelayanan juga ya. Ada orang-orang yang terlibat dalam doa ya, bagian dalam doa mendoakan orang-orang yang butuh pertolongan, mendoakan kemajuan jemaat. Itu peranan yang mungkin tidak terlihat tapi itu perlu ada yang mengambil bagian di situ. Ya, karena pelayanan kita itu bukan pelayanan secara lahiriah tapi menyentuh kehidupan rohani, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Ya, akan memakai orang-orang yang kita doakan. Ya, jadi peran kita itu masing-masing. Tapi jangan gini, udahlah aku bagian doa aja. Ya padahal kita bisa lakukan yang lain gitu. Kan paling enak doa kan, gak usah keluar rumah, gak usah keluar duit. Ya cuma doa. Tapi padahal kita bisa lakukan sesuatu yang lain. Kita bisa nyanyi mungkin, kita bisa memberi mungkin. Tapi orang lebih baik ambil bagian doa karena itu lebih enak. Tidak. Mari kita berfungsi seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semua talentanya harus dipakai. Ya. Dalam perumpamaan talenta itu ada orang yang dikasih 5, ada 2, ada yang 1. Waktu mereka mempertanggungjawabkan, ketika tuannya datang, apa yang terjadi? 5-5-nya dikembalikan dengan laba 5. Ya, jadi 5-5-nya dipakai sehingga menghasilkan laba. Tidak ada yang diceritakan begini. Dikasih 5 lalu dikembalikan 4. Yang 1 tidak berkembang Tuhan. Tidak, tapi dari perumpamaan kita melihat 5-5-nya dipakai. Ya 2 juga 2 aja dipakai. Jangan seperti yang 1 malah disembunyikan. Mungkin kita dikasih 5. Pakailah semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena akan dipertanggungjawabkan. Ya, itu bagiannya kedua, bahwa jemaat itu diperlengkapi untuk membangun jemaat. Yang ketiga, yang terakhir adalah jemaat itu menerima pertumbuhan dari Kristus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 16 dikatakan begini. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya baca lagi dengan melompati bagian yang diberi tanda strip itu ya. Daripadanya lah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dan seluruh tubuh, bagian-bagian kita yang disusun oleh Tuhan dengan rapi ini, menerima pertumbuhannya dari Yesus. Jadi jemaat itu tidak bisa lepas dari Yesus. Ya, kemarin saya sudah bahas ini, ya, bahwa sebagai kepala dia menjadi sumber dari semua yang dibutuhkan oleh gereja. Kita tidak boleh lepas, kita harus pelihara persekutuan ini agar kita menjadi jemaat yang seperti yang Tuhan kehendaki. Diumpamakan dalam Yohanes 15 itu seperti
pokok dan ranting. Yesus itu pokok anggur yang benar katanya. Dan kita ranting-rantingnya. Ranting tidak mungkin berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak melekat dengan pokok itu. Ya, ada perkebunan anggur yang saya temukan itu benar digondolin itu, dipapras, bagian-bagian yang tidak penting dibuang, tapi bagian yang berbuah yang bagus dipertahankan, malah diikat gitu supaya tidak lepas. Kenapa? Karena ranting tidak bisa berbuah, tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak melekat dengan pokoknya. Ini berbicara tentang bagaimana kita harus menjaga persekutuan kita dengan Kristus, dengan doa kita, dengan baca firman. Ya, kita tidak bisa tumbuh tanpa dua hal ini, doa dan firman. Ini sarana yang Tuhan berikan. Ya, tentunya ini kita kerjakan dalam pengurapan Roh Kudus gitu. Ya, doa yang tidak bisa lepas dari peranan Roh Kudus juga firman, ya, di mana kita baca firman, kita mungkin banyak tidak ngerti kenapa ini. Jangan putus asa. Ya, jangan berpikir gini, daripada tidak ngerti lebih baik tidak baca sama sekali. Enggak, saya sendiri kadang-kadang tidak ngerti apa sih ini Tuhan, apa artinya ini. Ya perlu belajar lagi, mungkin baca-baca buku yang lain. Ya jangan putus asa kalau tidak ngerti. Urusan ngerti atau tidak, itu kita usahakan sekuat mungkin, ya semaksimal mungkin. Dan setelah kita mentok, itu bagiannya Tuhan. Ya itu yang saya yakini gitu ya. Kalau baca firman Tuhan tidak bisa mengerti, sudah usahakan baca buku-buku, tetap gak ngerti, udah itu bagiannya Tuhan. Nanti tiba-tiba Tuhan kasih pengertian sendiri yang kita tadinya gak ngerti gitu. Ya, jadi lewat doa, persekutuan kita dengan Tuhan, dan lewat firman Tuhan yang kita baca, renungkan tiap hari, kita akan tumbuh. Ya, kita akan jadi seperti apa yang Tuhan mau, yaitu bertumbuh ke arah Kristus. Karena kita akan sedang disempurnakan. Nah, kita sekarang sudah ada pada zaman yang paling akhir. Ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat nyata. Itulah saatnya di mana Tuhan menjemput mempelainya yang sudah diproses tadi. Kedatangan Tuhan sangat dekat. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan ini, mari kita persiapkan diri. Sebagai tubuh Kristus ini kita perlu diproses, ya dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya kedua kali itu. Kita akan dibangun terus ke arah Kristus. Dan juga jangan lupa, mari kita ikut membangun tubuh Kristus. Kita berperan seperti apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya ketika Yesus datang kembali yang kedua kali, kita akan masuk dalam kemuliaannya. Kita akan duduk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kemuliaan selama-lamanya. Amin.